Halo, saya Ken dari Vectoria dan kalau sebelumnya kita udah belajar gimana caranya membuat layout dari Figma seperti ini gitu ya. Sekarang kita akan coba belajar gimana caranya menentukan settingan teks yang lebih tanda kutip nyaman gitu ya. Berdasarkan pengalaman saya. Tentunya kalau teman-teman punya pengalaman yang lebih wah, boleh banget ya untuk saling share juga di kolom komentar. Oke, sekian disclaimer-nya. Sekarang kita akan coba untuk mengelola teks gitu ya. Figma punya power features yang namanya style gitu. Dimana di sini kalau kita lihat dari untuk filenya sih sepertinya cukup ada dua jenis teks ya. Satu teks yang kecil seperti ini sama satu lagi judulnya gitu. Misalkan kita udah fix mau pakai yang kayak gini, terlepas dari apakah teksnya ini gede banget dibandingin sama yang ini. Ceritanya ini kita udah setuju mau pakai yang seperti ini gitu ya. Paling penyesuaian yang bisa kita lakukan adalah lebih ke spacingnya nih. Kalau kita lihat jarak lorem ipsum dengan dolor sir ini lumayan jauh ya, apalagi untuk teks yang besar gitu. Jadi ya lumayan lah ukurannya jadi kelihatan gede banget gitu. Kita bisa inspect atribut-atributnya atau properti dari teksnya itu dari sini nih, dimana teksnya pakai LoRa, terus weight-nya bold, ukuran 48 dan line height-nya 150. Biasanya untuk teks yang besar atau yang judul line height-nya tuh agak lebih kecil gitu, mungkin bisa 100 atau satu kali dari tinggi teksnya gitu, atau mungkin 80 lebih mepet lagi. Tapi kan tentunya kayaknya enggak sih ya kalau kita pakai 80. Jadi antara 100 sampai 150 lah. Mungkin di sini kita bisa pakai 125. Atau mungkin 110 juga udah oke. Oke, itu satu. Terus untuk teks yang seperti ini, idealnya adalah kita coba, kalau teknik yang ku tangkap gitu ya, rule of thumb yang selama ini ku pakai dan somehow works, itu adalah untuk lebar teksnya ini kalau bisa antara 20 sampai 35 kali dari ukuran teksnya nih. Kalau ini 14 berarti dari 280 sampai 490. Nah, kalau kita periksa di sini 308 masih masuk area 280 sampai 490, masih aman. Terus ada beberapa lagi yang bisa kita improve seperti line height. Line height untuk body semenjak ukurannya itu biasanya kecil gitu ya, dan biasanya teksnya penuh gitu. Untuk itu kalau kita pakai yang biasa gitu ya di Figma, kita pakai auto, biasanya agak lebih kecil nih line height-nya gitu. Biasanya saya coba kasih penyesuaian 1,5 dari ukuran aslinya gitu. Dari 14 jadi 1,5 jadi berapa tuh? 21 gitu. Tapi kan daripada kita pakai nulis 21, enaknya nulis 1,5 aja dari 14 gitu. Maka dari itu kita akan pakai 150%. Nah, jadi kelihatan lebih oke sih gitu. Terus biasanya untuk teks yang lebih kecil itu letter spacingnya itu udah cukup gitu ya, 0. Dan untuk teks yang lebih besar kita juga bisa menyesuaikan nih, jadi lebih kecil gitu, misalnya jadi minus 2%, itu juga bisa seperti itu. Jadi biasanya teknik untuk membuat tulisan yang besar menjadi lebih compact adalah dengan mengecilkan letter spacing dan menyesuaikan line height nih biar kelihatan lebih compact. Bayangin dengan yang sebelumnya ini ya gitu. Oke. Ini juga kita bisa melakukan penyesuaian sih layoutnya. Oke. Terus apa lagi ya? Untuk judul juga sebenarnya kalau kita pikir-pikir kan, kalau judulnya itu ukurannya 48 ya. Berarti amannya adalah 48 kali 20 sampai berapa ya? 48 kali 20 sampai 48 kali 35 sama dengan 960 sampai 1680. Nah, kalau kita lihat di sini ukurannya 309, masih kecil banget dan kelihatan kayak penuh gitu.
Balik lagi, ini sesuai dengan taste layout teman-teman. Kalau dari hitung-hitungannya sih sepertinya lebih enak kalau teksnya dipanjangin lagi gitu. Tapi kalau ini menjadi faktor estetik, ya udah. Oke, yang lainnya adalah bagaimana caranya kita membuat styling. Nah, semenjak kita memiliki di sini ada dua tipe teks, satu judul sama satu lagi body, kita bisa nih mendaftarkan mereka sebagai suatu style. Misalnya dari sini kita mau buat style judul, ini kita mau buat style sebagai body gitu. Di Figma untuk mendaftarkan suatu atribut menjadi suatu style adalah dengan kita klik titik 4 di sini atau di sini, tapi tergantung ya. Kalau yang mau kita simpan adalah style teksnya, kita tinggal klik di titik 4 ini, dan karena belum ada, kita coba tambahin judul. Oke, begitupun dengan yang ini, kita tambahkan isi. Ini yang tadinya belum ada, belum pakai suatu style yang udah kita buat, kita bisa pasangkan nih dengan style yang udah kita buat, judul. Terus ini kita bisa pasangkan dengan style yang udah kita buat. Semenjak semuanya sama, kita bisa pakai style yang sama, isi. Oke, tapi kayaknya ada perubahan ya. Kalau ini apa sih? Oh, ini 16, ini 14. Oh, mungkin ini, oh ini adalah yang beda nih. Kita bisa buat jadi sub judul, ukurannya 16. Atau H2 deh, kita bisa daftarkan sebagai H2. Ini kita ganti jadi H2 dan udah jauh lebih oke. Sip, dari sini kita juga bisa membuat style warna nih. Nah, style warna ini akan kita pakai untuk membuat patokan-patokan warna yang bisa kita pakai secara konsisten gitu. Misalkan untuk warna hitamnya kita nggak pakai hitam pekat, mungkin di sekitaran sini. Terus untuk yang agak lebih kelabu, kita bisa agak naikkan sedikit. Atau cara lebih gampangnya adalah sama seperti yang tadi, kita tinggal pencet shift atas saja. Nah, dari sini kita coba daftarkan warnanya. Ini kita bisa buat jadi hitam, karena ini hitam pekat sama ini hitam abu-abu gitu ya. Kita bisa tandakan jadi hitam pekat pakai atau ini. Nanti aku coba jelasin ya. Kita coba copy dulu, create style, masuk nih hitam pekat. Habis itu kita coba tambahkan lagi style abu-abu ini jadi hitam abu-abu. Nah, sehingga dari sini kita bisa lihat nih, kalau kita coba klik di workspace gitu ya, kita bisa lihat text stylenya ada judul, isi, dan H2. Ada juga color style, ada hitam, pekat, dan abu-abu. Dengan kita memberikan atau, kita menambahkan hierarki nih. Jadi ada hitam slash pekat, nanti akan masuk ke hitam, terus nanti kontennya pekat. Hitam abu-abu akan masuk ke folder, ke grup hitam, dan akan terdaftar sebagai abu-abu. Seperti itu. Nah, dari situ kita bisa menerapkan warna-warna sesuai dengan style yang udah kita daftarin nih. Ini bisa jadi warna hitam, ini kita bisa kasih warna abu-abu. Ups, yang ininya ya, kita kasih warna abu-abu. Ini kita bisa kasih warna hitam. Ini dan ini kita bisa kasih warna hitam. Ini mungkin abu-abu. Seperti itu. Itu tadi tentang bagaimana mendaftarkan style, dan pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya merubah style. Oke, ceritanya di sini isi itu ternyata kita nggak pengen pakai teks yang serif nih, nggak mau pakai Laura, maunya pakai yang sans gitu. Gimana ya caranya tahu font yang bagus di Figma? Kita bisa pakai bagian font preview. Dari sini kita bisa ngulik nih, apa ya typeface sans yang oke gitu. Misalkan kita coba cari Inter. Kalau kata teman-teman sih bagus ya Inter. Kita coba cari aja Inter. Kayaknya oke. Sip. Oke, tapi kan ini belum terdaftar ya, dan kita sebenarnya tujuannya pengen ngerubah yang tadinya isi jadi Inter.
Caranya adalah kita coba arahkan atau hover ke sini, kita coba pilih, dan untuk properties kita bisa ganti jadi inter. Dan udah langsung kerubah di sini. Dan nggak cuma di sini aja, beberapa teks yang kita pakai style inter juga masuk di sini nih. Ini isi akan berubah juga. Gitu. Oke. Terus gimana caranya untuk kita menghapus suatu style yang udah kita buat? Misalkan sebelumnya kita buat style namanya H2 gitu. Kita ternyata nggak pengen pakai H2, kita pengen yang di sini pakainya isi aja, nggak usah pakai H2. Dari sini kita bisa arahkan ke sini. Tapi kita nggak ngeklik edit style, kita klik kanan, habis itu kita pilih delete style. Terus kita lihat di sini, teks ini udah nggak punya style gitu, dalam artian udah nggak punya style yang terdaftar. Oleh karena itu kita bisa pakai sama apa yang ada di sini, yaitu isi, dan akan menyesuaikan deh dengan yang ada di sini. Nah, kurang lebih seperti itu gengs untuk bagaimana caranya menyesuaikan layout desain untuk teks gitu ya. Kita juga udah belajar common practice, kita juga udah belajar gimana caranya membuat style text dan juga style warna di Figma. Kalau kamu suka dengan konten-konten yang raw dan minim edit kayak gini, feel free buat follow kita atau subscribe kita gitu ya di @factoria.id. Saya Ken, sampai jumpa di sesi dan momen berikutnya. Bye!